Pernah nggak sih ngerasa udah baca banyak buku, ikut kursus ini itu, tapi kok hidup gitu-gitu aja? Nggak ada yang benar-benar berubah? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kenapa itu bisa terjadi lewat kerangka kerja yang luar biasa dari buku David Novak, How Leaders Learn. Idenya tuh sebenarnya simpel banget, tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini bisa mengubah segalanya. Banyak dari kita mungkin adalah pembelajar yang tekun, tapi tujuan sebenarnya adalah menjadi pembelajar yang aktif. Terus bedanya apa sih? Coba bayangin, di satu sisi ada pembelajar tekun. Mereka ini kayak ensiklopedia berjalan, jago banget ngumpulin informasi. Tapi di sisi lain ada pembelajar aktif. Mereka inilah yang ngambil pengetahuan itu dan mengubahnya jadi tindakan nyata. Jadi intinya bukan soal apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu tahu. Nah, untuk memahami transformasi dari tekun jadi aktif ini, kita bakal telusuri 5 langkah penting. Kita akan lihat dari mana kita bisa belajar, skill apa aja yang kita butuhin, gimana cara bertindaknya, dan terakhir, gimana cara kita menciptakan mahakarya pembelajaran versi kita sendiri. Yuk, kita mulai! Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Pertanyaannya, dari mana sih para pembelajar aktif ini menemukan pengetahuan yang benar-benar bisa bikin perubahan? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Sumbernya itu bukan dari buku teks tebal atau kursus online yang mahal, tapi justru dari 3 area utama dalam hidup kita sendiri, dari kehidupan kita sehari-hari. Contoh kerennya datang dari Indra Nui, mantan CEO PepsiCo. Semangat kompetitifnya yang luar biasa itu ternyata nggak datang dari sekolah bisnis loh, tapi dari ibunya yang setiap malam memintanya berpidato di meja makan. Dan hadiahnya cuma sepotong kecil coklat. Pengalaman masa kecil yang kelihatannya sepele itu justru menanamkan pelajaran yang sangat berharga soal motivasi. Terus gimana dengan kegagalan? Nah, David Novak sendiri punya cerita yang luar biasa soal ini. Kita semua mungkin pernah dengar soal gagalnya produk Kristal Pepsi. Apa sih yang bisa dia pelajari dari sana? Pelajaran pertamanya, dengerin suara-suara berpengalaman yang mungkin punya keraguan. Pelajaran kedua, dan ini penting banget, carilah lingkungan kerja yang paham kalau inovasi itu butuh resiko. Ini mengubah cara kita memandang kesalahan. Kegagalan itu bukan akhir dunia, tapi data untuk belajar. Oke, jadi kita udah tahu nih di mana kita bisa cari pelajaran berharga. Tapi punya sumbernya aja kan nggak cukup ya. Kita perlu keterampilan buat mengubah semua informasi mentah itu jadi wawasan yang bisa langsung dipraktekin. Coba deh kita renungkan kalimat ini. Mendengarkan itu bukan lagi sekedar sopan santun, tapi ini soal keberanian. Keberanian buat nurunin ego kita, lupain dulu jawaban yang udah siap di kepala, dan benar-benar dengerin apa kata orang lain. Dan keberanian ini nggak berhenti di situ aja. Selain mendengarkan, ini soal berani mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Pertanyaan yang bisa menembus politik kantor dan bias-bias pribadi kita untuk menemukan inti masalahnya tuh apa sih? Nah, ini ada teknik yang jenius banget dari Senator Mark Kelly. Waktu dia diskusi sama tim dokter istrinya, dia ngelakuin sesuatu yang simple, tapi dampaknya besar. Dia selalu tanya pendapat dari yang paling junior dulu, baru naik ke yang lebih senior. Kenapa coba? Biar pendapat mereka murni, nggak terpengaruh atau takut sama atasan mereka. Cara yang cerdas banget buat dapat kebenaran yang jujur. Oke, sumbernya udah dapat, keterampilannya udah diasah. Sekarang, bagian yang paling penting, puncaknya, mengubah tahu menjadi lakukan. Ini saatnya kita mempraktekkan semua yang udah kita pelajari. Novak ngasih 3 tindakan kunci yang bisa langsung kita jadiin kebiasaan. Tenang, ini bukan teori yang rumit kok. Ini adalah hal-hal praktis yang bisa mulai kita lakukan hari ini juga untuk memperkuat pembelajaran kita. Ada cerita menarik soal seorang pemimpin. Setiap kali timnya ngasih ide baru, dia selalu bilang, "Wah, saya juga kepikiran hal yang sama." Yang tanpa sadar justru bikin semangat timnya jadi turun. Nasihat dari Novak simple. Lain kali, jangan cuma mengakui ide mereka, tapi rayakan. Hasilnya, seluruh dinamika tim berubah total, dan inovasi jadi mengalir deras. Lalu, gimana kalau kita dihadapkan sama keputusan yang sulit? Coba deh pakai tes Wall Street Journal. Tanyakan ke diri sendiri, kalau keputusan gue ini besok masuk halaman depan koran, gue bakal bangga nggak ya? Ini cara simple tapi ampuh buat mastiin kita ngelakuin hal yang bener. Dan yang terakhir, coba ajarkan ke orang lain. Kenapa? Soalnya pas kita ngajar, kita itu dipaksa buat merapikan semua ide yang berantakan di kepala kita jadi sesuatu yang jelas dan gampang dimengerti. Nah, proses inilah yang bikin pengetahuan itu benar-benar nempel dan jadi milik kita seutuhnya. Jadi kalau semua potongan puzzle ini kita gabungin, wujudnya di kehidupan nyata tuh kayak gimana sih? Gimana rasanya jadi seorang pembelajar aktif yang sejati?
Kita lihat aja perjalanan David Novak sendiri. Dia pernah nulis lirik buat istrinya di tahun 1983. Hampir 40 tahun kemudian, di usianya yang ke-70, dia memutuskan untuk menyelesaikan lagu itu. Dan sekarang, dia berkolaborasi dengan musisi profesional dan lagi ngerjain satu album penuh. Ini bukti nyata kalau belajar aktif itu sumber kebahagiaan seumur hidup. Gak pernah ada kata terlambat buat mulai. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Pola pikir seorang pembelajar aktif itu bukan, saya udah tahu, tapi justru, apa lagi ya yang bisa saya pelajari? Apa lagi ya yang bisa saya lakukan? Selalu ada rasa penasaran dan keinginan untuk terus bertumbuh. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda. Kalau hidup Anda itu ibarat sebuah lagu yang sedang ditulis. Kira-kira, keterampilan baru, tantangan atau tindakan apa yang akan menjadi baris berikutnya dalam lagu Anda?